Ya. Alhamdulillah Gus, memang yang viral di dunia seperti itu Gus. Di dunia maya memang seperti itu Gus. Anak saya 8 Gus. Alhamdulillah dikasih amanah sama Allah Gus. Itu rezeki yang paling kaya yang saya milikin Gus. Saya tertariknya karena Gitu Gus ya. inovasi truk. Iya Gus. Supir truk dompet pertama dan satu-satunya ada di Indonesia. Iya Gus. Dia bilang alangkah baiknya Umi kalau seandainya Gus Chef berkenan bincang-bincang santai sama Anda atau ngobrol bareng. Wah itu luar biasa. Karena beliau sangat banyak ilmunya dibanding saya. Lebih tua dan lebih paham lebih jelasnya Gus ya. Orang dan tua harus lebih paham. Tapi kalau saya itu lebih pada tataran action. Tataran action yang bagaimana ini Gus? Kita bersambung aja ngomong. Pertama saya tertarik dengan bahasa janda. Ada apa dengan janda itu Gus? Ini titipan Allah. Benar Gus. Benar. Alhamdulillah. Ini menurut persepsi Anda bagaimana janda yang seperti apa Gus? Janda siapapun perlu dirangkul dan diayomi. Gitu ya Gus. Dirangkul dan diayomi. Dalam segi apa Gus? Dalam banyak hal. Iya. Sampai saya bikin LKP 2I. Mas minta tisu Mas, tolong Mas. Saya ketemu Gus Chef kok keringetan Mas. Karena tidak berhasil. Iya, nggak apa-apa Gus. Sehat sama Umi Gus. Saya ya begini nih, mungkin dari sisi tempat saja beda dengan Anda. Alhamdulillah sama saja Gus, nggak butuh tempatnya tapi butuh sambutannya Gus yang termasuk luar biasa Gus. Aura positifnya sudah dapat kayaknya ke Umi Gus. Bukan sekarang, sudah lama. Iya. Karena bottom up dari bawah. Iya. Terima kasih. Mungkin. Sekarang sedang dan siap menjadi pendekarnya janda. Gitu ya Gus ya. Tidak, jangan ada janda-janda di Jember, Bondowoso, duda-duda di Jember yang tidak terawat. Perjuangannya sampean ya Gus ya. Dan saya sekarang Apakah harus semua janda dirangkul dimasukkan ke dalam satu yang lembaga tidak itu? terawat dan tidak ada orang tuanya, tidak ada anaknya, tidak ada siapa-siapa. Tapi kalau janda yang punya anak yatim gimana Gus? Ini ada janda muda punya anak yatim 4 dan kebetulan setiap bulan saya yang menafkahi Gus. Dengan rezeki saya menjadi driver yang tidak seberapa itu Gus. Apakah mungkin bisa diperjuangkan nantinya masalah janda mendapatkan biaya dan juga menghidupi anak yatim yang 4 itu Gus? Justru kita bersandar dengan kekuatan Allah, makanya saya bisa mampu dan menafkahi orang-orang yang nggak mampu itu. Kalau saya Mungkin ilmu saya lebih nggak ada apa-apanya dibanding sama yang Gus, tapi saya sebagai insan, sebagai hamba Allah berusaha. ya makanya kita harus tahu siapa kita. Iya, benar. Kita hanyalah Bukan apalah. bukan Adalah, benar. adalah. Benar. Setuju itu, setuju. Jadi kita ini cuma menyesuaikan on the track. Bagaimana kita menjalankan apa yang menjadi kita. Takdir. Menjadi kita. Perintah saya. Oh iya. Bukan menjadi takdir. Bukan kita melaksanakan kegiatan sosial semuanya kita senyawakan dengan garisnya semua. Insya Allah. Kalau sudah segaris nggak usah berpikir panjang. Benar. Ada jalan. Pasti ada jalan. Manjada wajada. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Karena rezekinya Allah nggak bisa dihitung seperti matematika. Yang bisa berbalik. Iya. Hari ini apa yang sudah Anda lakukan untuk saudara Anda? Jadi yang ada dengan sekitar jangan pernah berbicara individu, jangan pernah berbicara internal, tapi eksternal. Eksternal. Karena dengan begitu maka
Dan insya Allah menjadi guru saya, insya Allah Gus, menjadi penyemangat saya Gus, dan menghadapi single parent seperti ini Gus. Benar. Saya hanya berkeluh kesah kepada Allah Gus. Menangisnya saya hanya kepada Allah Gus. Kullu min Rabbana. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Negara tidak akan pernah mampu melayani faktor kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya faktanya. Iya. Negara mekanismenya harus ada begitu. Terlalu banyak mekanisme Gus. Aturan maunya baik tapi terlalu menyulitkan Gus. Ya kan, itu pada tataran pelaksanaan. Karena kebanyakan dari kita, sekarang saya tanya, ya pada saya, Iya. Indonesia milik kita, apa kita milik Indonesia? Kita milik Indonesia. Kalau itu menjadi manajemennya para penyelenggara negara, kita akan bertanggung jawab. Energi kita untuk Indonesia. Sepenuhnya Gus ya. Siapa Indonesia? Masyarakat. Pemikiran yang sangat luas dan bermakna. Iya, karena salah itu salah. Berarti kita tidak merasa menguasai, tidak merasa menguasai. Ya, bertanggung jawab. Iya. Syarifah punya Tuhan apa kepunyaan Tuhan? Saya punya aturan, kepunyaan Allah. Punya Allah, bukan Iya, punya Allah. bukan. Kalau kepunyaan Allah pasti. Semuanya untuk Allah, semuanya. Keikhlasan semuanya. Benar. Miskin. Itu hubungan hablum minan nas Gus, ya. Itu titipan Tuhan. Iya benar, amanah. Jadi jangan hanya kesolehan individu. Iya. Harus kesolehan. Jadi harus berimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas Gus, ya. Kan berusaha Gus. Minimal berusaha semampu kita. Karena memang kita ini makhluk yang terbatas Gus. Iya, benar. Menghujat apa? Memuji. Jangan menghujat. Menghujat. Iya. Ada orang yang mengatakan pada sampai Langsung dimatikan ya Gus ya. Dimatikan. Iya, menghargai itu Gus. Menghargai. bagian mana sampai dia pakai? Iya, benar. Benar. Iya. Jangan terjebak Jangan terjebak oleh pernik-pernik ini. perhiasan dunia Gus ya. Oke. Anda mengatakan tadi jangan terjebak oleh perhiasan dunia yang nyata-nyatanya Gasing itu. fata morgana Gus ya. Iya, Pak. Fata morgana ya Gus ya. Boleh Umi bertanya Gus? Kalau di Jember apa enggak ada Gus? Punya keinginan atau planning ke situ Gus? Pernah saya Apa tersirat, apa terpikirkan sama Gus membangun lintas-lintas agama ada di Kabupaten Jember karena ini memang tanah kelahiran beliau Anda Gus? ya, ada, cuman saya pernah komunikasi dengan Jalal. Pak Jala, Bupati sebelumnya. Jadi dia ngomong ada Gus tanah di Jalan Tembangan. Di Bintoro Gus. Nggak tahu, tapi nggak ada lanjutannya. Nggak ada kelanjutannya. Apa hanya omong-omong kosong kalau seperti itu Gus ya? Karena saya dan bicara dengan orang-orang lain itu enggak. Iya. Paham. Terima kasih Pak. Di jalan. Ibaratnya kalau orang Arab bilang itu kalam Fadima indik salfa. Iya kan ngomong ya udah ngomong habis setelah itu. Alam campak ya Gus ya. Campak. Makanya Gus ini sendirian. Anda berjalan sendiri Gus. Mampukah Anda Gus? Ya sampai hari ini ternyata jalan. Kalau Panti Jompo itu sudah tidak Pancasilais, jadi termasuk menganggap manusia itu bukan manusia seutuhnya. Boleh. Karena tidak ada, Sampai sedetil itu Anda memikirkan ya Gus? karena tidak ada sila pertama ketuhanannya. Karena ada perawatan sholatnya untuk menyongsong masa lansianya, masa sebelumnya. Iya Gus. Jadi kemanusiaannya juga memperlakukan mereka tidak manusia dan sebagainya. Merinding saya Gus. Makanya sambil di pondok situ
Itu terinspirasi awalnya dari mana, Gus? Sampai punya Anda bertekad, punya keinginan, saya akan membangun pondok sepuh yang dikatakan awalnya menjadi panti jompo, sekarang saya akan termasuk merevisi, Gus, menjadikan panti jompo dengan kata lain pondok sepuh yang lebih agamis, yang lebih manusiawi, Gus. Ya memang melihat dari fakta saya. Melihat dari fakta, Gus ya. Luar biasa. Saya itu selalu Berjalan dengan keyakinan, Gus ya. keyakinan yang dimekan dengan garisnya. Kalau Allah berkehendak, Kalau sudah klik dengan garisnya, nyambung istilahnya ya, nyambung ke Allah Ta'ala ya, Gus ya. Memang harus berangkat dari itu, Gus ya. Nggak punya tapi nekat, Gus ya. bukan nekat. Gimana? Apa Allah semuanya, Gus? Setelah klik, ini tidak meleset dari garisnya kurang. Jadi termasuk menurut sampean dana ini menyusul aja. Yang penting Bismillah dulu, tawakal tu ala Allah gitu, Gus. Iya, harus. Masya Allah. Kalau tidak begitu masa mungkin. Benar. Kalau negara ada anggarannya dulu. Iya. Baru direncanakan dulu, baru dieksekusi, Gus. Iya, benar. Kalau saya batu secukupnya bisa kerja. Nggak bisa kalau nggak ada orangnya. Ya, hanya orangnya dulu. Iya, nggak bisa kalau nggak ada tukangnya, nggak bisa. Tukang. Walaupun sudah ada bahan bangunannya semua, tapi kalau nggak ada tukangnya nggak bisa jadi, nggak bisa. Iya. Manusia kan dia. Tapi kebanyakan manusia di Jember ini dalam garis kemiskinan, Gus. Bagaimana menurut Anda, Gus? Biarkan. Disapa manusiawinya. Maksudnya manusia miskin apa nggak harus kita bantu? Apakah harus dibiarkan, Gus? Apa bisa membantu konsumsinya? Tapi minimal pemerintah kan harus mengupayakan, Gus. Tapi tidak akan pernah mampu. Malah Pemerintah tidak akan pernah tidak pernah mampu karena memang itu ekosistem. Justru kalau diperkaya, kekayaan. Jadi jangan menyentuh ekonominya. Tapi dengan kita memberikan lapangan pekerjaan, secara tidak langsung kita membantu ekonomi yang miskin. Jangan membantu, jangan membatasi kemiskinan material. Bangunlah jiwanya itu. Siap. Bagaimana dia menjadi sosok yang bergantung pada Allah? Sudah selesai, dia makan apapun sudah rendah. Jadi bangunlah jiwanya untuk mendekatkan diri atau mengenal Allah dulu, Gus. Ya, bukan mengenal, tapi mengimani. Mengimani. Tapi Sulaiman kaya yang nggak mampu memberikan. Sagus. Ya nggak ada. Nggak ada orang mampu yang ada di bumi ini, Gus, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ya, Gus ya. Maha kaya ya, Gus ya. Ada ya. Iya. Jadi jangan kita kasihan karena ekonomi. Ya, bisa-bisa dia Bergantung kepada kita nantinya. jelas sendiri. Oh, tapi cara apa yang harus Ya mendekati mereka lebih dekat lagi. Apa yang jadi beban mereka? Oh, sampai punya anak berapa? Sekolah di mana? Nah, ini kita berikan solusi. hanya memberikan solusi, Gus. Iya, Solusi itu adalah jalan yang terbaik, Gus ya. terbaik karena itu. Bukan memberikan nafkah, bukan memberikan sebagian daripada hasil keringat kita, tapi memberikan solusi. Ya, itu bisa jadi material kita, bisa jadi pemikiran kita, bisa jadi segalanya lebih luas. Pas dari kebutuhannya. Pikirannya Gus Sef selama ini menyikapi keadaan atau fenomena yang ada di Jember yang carut marut seperti ini dengan bupati yang baru yang kinerjanya bagi saya itu sudah rapot merah semua, Gus, dan itu sangat sakit bagi saya karena banyak rakyat miskin mengadu ke saya, banyak rakyat miskin yang terlantar juga, dan banyak korban daripada bencana alam yang tidak dihargai bahkan tidak diperjuangkan, Gus. Habis energi sampai kau pikir itu. Gimana, Gus? Habis energi sampai anu. Habis ya, nggak energi Umi kalau untuk mikir itu.
Saya tadi lewat jalan raya, Iya. pulang dari ibadah puasa dan Ini siapa Gus yang berbicara Gus? saya. Oke. lain di bulan puasa. Pasangan bersama dengan mau Saya ini baru tambahan terus tambahan Kebutuhan sekunder bener. ini saya kirimkan biar tahu punya. Dikirimkan nggak asal ya Gus? Nggak apa-apa Gus. Itu apakah Anda terjun langsung Gus? Iya, dan ambil substansinya saya. Makanya saya tadi udah katakan aku bersamamu. Dan yang saya itu benar. Allah, ya Allah. Iya gitu. Kan dalam segi apa? Apa yang menjadi kebutuhan? Oh berarti dicukupin dong Gus. Ya tidak dicukupi sih. Dicukupin apa yang menjadi kebutuhan kan dicukupin Gus. Banyak tuh. Selama itu masuk dalam kategori kebutuhan, bukan keinginan. Beda ya, kebutuhan sama keinginan beda ya. Yang dicukupi. Kebutuhan itu kebutuhan apa? Bahkan banyak ada dua sisi Gus. Kebutuhan dohir dan kebutuhan batin Gus. Termasuk nanti nggak jadi biro jodoh kan? Saya nggak ikut kalau itu Gus. Jika mencintai malah ini. Nggak gitu. Karena Tapi mau jodoh Gus. ini bahasanya janji saya. Banyak itu pengurus Nasdem Jawa Timur. Oke. Saya sampaikan rencana saya. Inginnya mimpinya kayaknya waduh lain daripada yang lain, sangat ekstrim sekali. Kenapa tidak? Hemat gitu ya. Betul. Nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya Gus ya. Oke. Ketika dia berpasang-pasangan, ya, kan punya nilai tambah. Iya, kalau nggak mau Gus. Loh, beda kan? Gitu ya Gus ya. Iya. Oke. Saya bisa menarik kesimpulan dari jadi tidak ada pemaksaan kan? Tidak. Nggak ada. Oke. Tadi Gus mau disampaikan ke Umi Gus. Saya sangat senang sekali ini. Terinspirasi saya dari ucapan-ucapan Anda yang luar biasa. Kalau Umi ini berbicara tentang Jember barangkali terlalu luas. Tapi rakyat butuh itu, butuh penjelasan Gus. Dan harus ada yang menyuarakan Gus. Mungkin di sela-sela pembicaraan itu Anda bisa menarik kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama Gus. Bisa dibesarin nggak dalam jangka waktu 1 hari Gus? Tapi saya masih terlalu bodoh Gus, nggak tahu apa-apa. Butuh bimbingan dari Saya Gus. justru bodoh ini adalah mudah. Jadi dalam konteks fisik saya itu modalnya nol. Iya. Kalau konteks non fisik justru bodoh itu modal. Dengan kebodohan saya, tapi saya bisa membahagiakan orang lain Gus. Ini semua orang setuju saya. Karena tidak semua orang suka sama kita. Benar. Apakah itu kata lain daripada takdir Gus? Ini daunnya mbahnya sih. Baikun. Iya. Aku ngaji sama Mbaknya Gus Baikun. ya, Iya. ya, Manjidik. Yang masih Yang mengajar Alamah. Allah yang mengajar. Iya. Kata-kata menyantun ini termasuk harus direvisi Gus. Kalau saya tahu visi. Harus direvisi ya Gus ya. Benar, mencintai lebih elok dan lebih elegan ya Gus ya. Mencintai. Dan menyatu. Iya.
Masuk. Ini ilmu baru nih bagi saya nih. Iya. Jadi mencintai anak yatim sesuai seperti kita mencintai anak kita sendiri. Iya, mudah-mudahan Umi semakin tahu ilmu ini semakin Umi lebih mendekat lagi, bukan cuma hanya kepada Allah tapi kepada ini melaksanakan perintahnya Allah begitu. Iya, tapi kalau Umi setiap hari untuk menjumpai anak yatim kayaknya nggak bisa, Gus. Kalau setiap bulan atau setiap pas Umi kerja jumpa di jalan, kita berbuat atas nama Allah. Nggak usah meminta. Allah lebih tahu daripada isi hati kita ya. Isi hati kita bisa jadi nafsu. Bedanya nafsu dan syahwat Nah, ini apa? yang susah bedakan. Iya. Ya, masih tiga aja nggak bisa. Bedanya nafsu dan syahwat, Gus ya. Kalau orang yang bilang itu nafsu karena ada embel-embel daripada atau ditemani atau bisa didampingi dengan syahwat setan. Tapi kalau syahwat itu adalah keinginan manusia. Yang tinggal di dada kita itu, di hati kita itu ada tiga. Ada rahmani, ada nafsani, ada syaiton. Rahmani, nafsani, syaitani yang tinggal di hati kita. Makanya hati kita setiap detik itu berubah-ubah, Gus. Karena ada tiga ini, Gus ya. Ini tiga nyawa, tiga makhluk apa tiga apa ini? Apa tiga memang ciptaannya Allah yang mutlak ada di hati kita? Karena berdoa itu belum tentu dengan ketulusan. Iya, saya akuin iya. Berdoa bukan dengan ketulusan, tapi ada yang diharapkan. Padahal yang diharapkan belum tentu sesuai. Belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Bukan. Benar masuk sekali itu. Iya, bisa. Biasa penjabarannya memang sedikit, padat, berisi, mengena. Kan banyak seperti itu. Lewat ya. Banyak sekali pemimpin Indonesia seperti ini, Gus. Inilah gue, Gus. Inilah saya. Sombong itu ya, Gus ya. Sombong ya, Gus. Gak masuk ya, Gus ya. Orang seperti itu apa bisa dibilang haus kekuasaan, Gus? Iya. Bisa ya. Bisa saya tertarik ketemu Umi itu. Oke. Iya. Persoalan dapur aja. Hanya karena status saya, Gus. Ya. Masya Allah. Saya bilang. Ini jadi pemikiran aja sama Umi, kenapa Gus Chef ini tertarik dengan keadaan saya, bukan karena prestasi saya, bukan karena mungkin saya dikenal di masyarakat nasional maupun internasional, karena Gus Chef itu tertarik hanya satu kata, saya seorang janda. Why? Kenapa, Gus? Saya bilang tidak akan pernah ada namanya laki-laki bisa mengasuh anak dua saja. Saya 8, Gus. Alhamdulillah. Dua saja. Iya. Tidak ada sakit. Dari 2015 saya pisah sama suami sampai sekarang, alhamdulillah 2022 masih dikasih kekuatan iman, Islam dan ihsan. Insya Allah bersama Allah masih dikasih kekuatan seperti itu. Yaitu memang. Walaupun sudah banyak orang yang ini yang suka atau ngelamar atau bla bla bla, tapi saya alhamdulillah, Gus, masih tidak terfokuskan ke situ, Gus. Fokus saya hanya membesarkan anak saya, menafkahin janda, menafkahin anak yatim semampu saya, memberikan sebagian daripada hasil rezeki saya, keringat saya untuk berjuang di jalan Allah, itu saja, Gus. Intinya hidup saya itu hidup indah bila mencari berkah lah, Gus. Walaupun nggak semewah orang yang berduit, Gus, karena memang kapasitas saya hanya seorang driver, Gus, dan seorang YouTuber. Properti milik Allah. Aneh-aneh, Gus. Kata-katanya itu aneh-aneh, tapi menjurus, karena semuanya milik Allah. Kita belajar jadi distributor yang baik, distributor yang baik. Karena yakin bahwa lebih yakin, nggak ada sekalipun nggak yakin, ainul yakin. Sekarang sampai jadi distributor, distributor semen, ya. Iya. Kirim Banyak. satu
trek. Terus Ahmed punya budak masuk dulu, dikirim lagi mana? Sama siapa? Sama yang Kalau masih ada yang bilang nggak dikirim lagi. Tapi kalau sudah habis dikirim lagi, Gus. lagi makanya terima kasih. Oke, iya, jadi cuma paham. Terima kasih. Nol kan? Iya, nol kan. Insya Allah datang lagi, Gus ya. Tidak usah insya Allah. Pasti ya. Iya, Pasti. mana ada nol lagi ya, 01. Udah habis 01, benar. Iya, masuk kalau itu. Kalau terima Masih disimpan di timbun. udah terima kasih kamu. Ilallah. Iya. Ilallah dan minallah. Minallah dan Minallah, ilallah. ilallah. Iya. Iya, sumbangan dan titipan beda, Gus ya. Beda, benar. Persepsinya beda. Iya, beda. Nah, apalagi milik Allah. Nyumbang yang kuasa ya, nyumbang orang yang paling kaya ya, bukan orang paling kaya, nyumbang yang maha kaya, yang maha wahid. Benar. Iya, termasuk melecehkan. Baru tahu saya. HP-nya Mama nak, mengasih nomornya Mama nak. Kalau dari Sudah Iya, sebentar, Gus. Nggak hafal saya sama nomor saya, Gus. Saya ini orang yang nggak hafal sama nomornya sendiri, Gus. Setelah saya membaca ini perlu, Gus. Manajemen itu perlu, Gus. Jangan berharap kepada manusia, Gus ya. Benar. Jangan pernah berharap kepada manusia. Pada makhluk, benar. Manusia ya banyak. Manusia hanya manusia, tapi kalau makhluk semuanya yang menjadi makhluknya Allah. Iya. Selain Allah makhluk, termasuk pohon, binatang, semuanya, air, hutan, semuanya, angin juga, awan juga, ya langit juga makhluk ya Gus. Iya. Insya Allah ke depannya Gus. Jangan pernah berharap kepada makhluk siapapun itu kecuali Allah. Kecuali Allah. Innahu laisa fi aydihim syai'un. Karena makhluk itu tidak bisa. Tidak berdaya, terbatas Gus ya. Ya, tidak berdaya ya. Nggak berdaya itu sudah absolut Gus ya. Sudah, pokoknya nggak berdaya ya sudah gitu. Yang dibaca mulut-mulut orang kita kan la haula wala quwata illa billah. Jadi dikembalikan lagi Gus ya. Tapi ketika kembali menurut siapa? Dia sesuai pesan-pesan Allah. Orang yang susah itu apa? Orang yang sakit. Bahkan saya tuh sampai nggak punya tabungan Gus. Karena dari Allah dikasihkan lagi ke jalan Allah Gus. Sampai nggak punya tabungan saya. Tanyakan anak saya ini Gus. Tapi ada saja yang dinamakan rezeki yang tidak disangka-sangka itu ada Gus. Itu saya di luar nalar kepala saya. Bahkan teman saya itu sampai heran. Umi nggak punya uang kok tiba-tiba ada orang transfer. Umi saya nggak bisa datang, nggak bisa ngeliat Umi. Ini saya transfer uang 300.000 di saat saya nggak punya uang Gus. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Sering sekali saya alami Gus. Ketika butuh ada. Iya benar. Ketika butuh ada. Kita nggak butuh punya uang ya Gus. Tapi ketika butuh ada. Itu yang Umi alami Gus. Itu namanya Alhamdulillah. wilayah tasib. Alhamdulillah. Rezeki yang tersalurkan. Sesuai dengan yang memberi. Jadi kita termasuk rezeki membantu orang lain itu rezeki yang berkah. Karena tersalurkan begitu Gus. Tersalurkan kepada Yang berhak. yang berhak. Itu berkah ya Gus. Yang Ya? sesuai dengan perintahnya Allah, iya. Yang Umi kasihkan itu atas dasar iba dan kasihan sebetulnya. Dan niatnya Umi tulus Gus. Gak Iya, ada tapi harus apa-apa. punya pembekalan. Beda kan? Beda. Senang kan? Ya lah. Nah itu ada orang kasih. Apa kata? Kok cuma segini? Tidak mensyukuri. Lah, merusak syukur. Merusak syukur benar. Berarti yang kasih 10 itu yang merusak syukur. Gitu ya Gus ya. Loh, Iya. Kok cuma segini ya? Itu masih segitu sih. Benar merusak syukur benar. Setuju itu. Sampai sedetail itu Gus. makanya kalau mau menyentuh harus tahu backgroundnya. Backgroundnya
tahu punya anak, aku sekolah itu baju. Dulu kita datang kepala sekolahnya dulu, maksudnya ini jangan dirawat ini anak miskin pada kepala sekolahnya. Kalau bisa, kalau nggak bisa, Jangan kalau sudah kita jalani aja ya manusia. seandainya kita berupaya itu anak orang nggak punya, tolong apa ini mekanismenya dari mekanisme dari yayasan seperti ini tidak bisa mengkriteriakan orang mampu atau nggak mampu atau dapat dispensasi atau apalah alasannya kepala sekolah. Kalau nggak bisa gimana Gus cara kita nih? Saya yakin bisa. Bisa. Sedangkan dana bos aja sudah banyak diselewengkan. Makanya itu Iya kan? paling tidak bosnya tolong jangan ini pokoknya kita menyampaikan illal bala, Menyampaikan walaupun itu pahit. Sampaikan kejujuran walaupun pahit. Sampaikan kebenaran walau harus mati istilahnya Gus ya. Resikonya mati gitu ya Gus ya. Itu salah. Oh, luar biasa, ini harus jadi pegangan bagi Umi ini. Sampaikan kebenaran walau harus mati. Saya jadi korban. Saya jadi korban. Positif sekali. Iya, tapi kan seorang Gus, kalau orang lain kan belum tentu bisa seperti sampean Gus. Iya, artinya orang lain ya orang lain. Prinsipnya Gus, jadi orang lain biarlah jadi orang lain dan inilah saya dengan apa adanya. Seperti itu Gus. Iya, apa adanya, bukan ada apa. Bukan ada apanya Gus ya. Yang pantangan saya. Iya, berarti sama dong kayak Umi jadilah orang yang apa adanya, bukan ada apanya. Dari dulu saya seperti itu. Harus Karena manusia, gimana orang manusia mau sukses kalau tidak punya prinsip? Prinsip itu bagi saya dipakai, Gus. prinsip kebenaran. Iya, nah, kuncinya cuma itu aja, modalnya modal benar itu aja, Gus. Dan ini ada tambahan juga barusan. Katakan yang jujur walaupun harus nyawa jadi taruhan. Ini pegangan lagi bagi saya, membuat saya lebih kuat lagi, Gus. Kalau kita berbicara internal, singa meninggalkan Singa meninggalkan belang kulit ya Gus ya, belang ya Gus ya. gajah. Gading, Jadi manusia. nama ya. Bukan kebaikan, nama ya Gus ya. Iya, nama itu. Nama, tapi kalau nama kalau ada yang baik bisa diingat, kalau ada yang jelek kan Jelek. nama juga ya Gus ya. Jadi awalnya dari nama. Nama itu pokok dari segala pokok, inti dari segala inti ya. Nama, manusia meninggalkan nama. Iya benar, masuk. Katanya lakukan yang benar. Benar. Karena manusia bukan meninggalkan kebaikan, bukan meninggalkan perjuangan, tapi meninggalkan nama. Kenapa kok nggak ada yayasan? Kenapa nggak ada keinginan kayak orang? Ya biar nggak minta-minta. Jadi kalau yayasan itu minta-minta, sebelum Ya walaupun kan berpeluang untuk minta kita. mengharapkan ya Gus ya. Ya nggak bisa mengharapkan, berpeluang. Minta. Berarti bukan hanya mengharapkan, berpeluang untuk minta. Itu sudah relevan ya Gus ya. Udah pasti lah istilahnya ya. Udah ma'ruf, udah semua orang tahu gitu ya Gus ya. Ya, Berhak menerima, iya. Kalau berhak menerima masuk akal Gus. Tapi kalau mintanya ini Gus, karena tangan di atas lebih baik ketimbang tangan di bawah Gus. Iya kan? jadi sampai sejauh itu. Ya, Iya. kalau diopinikan, saya dapat sesuatu itu memang metodenya lawan, selalu mengadu domba. Oh, saya sudah dapat itu bahasa yang memang sengaja disebarkan oleh lawan untuk menghancurkan kristalisasi komunitas itu. Fitnah seperti itu. Ya, tentu sih. Jadi seorang Gusep itu jadi bukan cuma termasuk tidak ada rumor, tidak ada gosip, justru malah semakin seorang Gusep itu cuma termasuk semakin banyak gosip di sekelilingnya Gus ya.
dihantam sana dihantam sini gitu Gus. Ya. Sekejam itu kan Gus. Loh, namanya kepentingan itu selalu Mengkorbankan orang lain Gus ya. mengorbankan orang, Gimana? Menjatuhkan? menabrak aturan, betul ya? Oh, menabrak aturan. Jadi bukan hanya mengorbankan atau menjatuhkan orang lain, bahkan menabrak aturan. Iya. Jika orang sudah mempunyai sebuah kepentingan, keinginan, Keinginan, nafsu lah ya, nafsu ya Gus ya. Ibaratnya sikut sana, sikut sini, yang penting dia menang gitu ya. Yang penting keinginannya tercapai gitu ya Gus ya. Termasuk menghalalkan segala cara kan. ya itu namanya Nabrak aturan. Jadi menghalalkan segala cara itu nabrak aturan Gus. Banyak sampai sekarang terjadi hal-hal seperti itu Gus. loh, ya kan itu dalam kehidupan selalu ada. Isinya dunia ya Gus ya, yang penuh dengan sandiwara. Jadi jangan melihat sesuatu itu hanya saja Jadi jangan hanya terfokuskan satu sisi. satu sisi, 1, 2, 3 sisi, ya harus banyak sisi. Iya. Nah, mandang sampai ada depan, tentu beda dari belakang, Iya benar-benar. dari sebelah, Dari samping, dari atas, dari bawah. dari pojok, Iya. ada pojok lagi. Iya benar-benar. Menambah wawasan Umi semakin Dia luas. tidak frontal kita menyikapi sesuatu. Tapi kalau percaya ini ada dua, termasuk ada dua kubu ya yang berkonflik ya. Kita ada di tengah-tengah. Kita sebagai orang yang netral ya Gus ya. Bagaimana menyikapi kubu A dan kubu B itu, kita sebagai manusia atau orang yang netral ada di tengah-tengah. Apa yang harus kita lakukan Gus? Ibaratnya kayak Umi ya. Umi kan banyak dianuin pihak sini, pihak sini. Umi harus netral orangnya, nggak memihak si A atau si B. Sikap Umi yang harus Umi ambil Yang seperti pertama, tidak artinya memberikan investasi pencerahan, memberikan investasi pencerahan berinvestasi pencerahan, dalam bentuk hal apa itu, nasihat atau bagaimana? Pemahaman ya Gus ya. Iya. Netral ya di tengah, menyikapi kedua belah pihak. Ibaratnya yang lagi konflik antara si A si B, Umi di tengah-tengah ya. Apalagi ini membutuhkan sesuatu, menuntut sesuatu, Benar, menuntut haknya. benar sekali Gus. Sekarang kewajiban. Kalau kewajibannya sudah dijalankan bagaimana Gus? Dia sih menjelaskan, perlu fasilitasi gitu kan. Oh, perlu memfasilitasi ya. Menyampaikan, benar-benar menyampaikan. Umi sebagai orang yang menyampaikan. Selanjutnya terserah orang dua ini ya, mau seperti apa mekanismenya ya. Oke. Kita mau menjadi eksekutor ya. Nggak mungkin Gus, nggak mungkin. Di luar kapasitas saya itu menjadi eksekutor, nggak mungkin. Kalau fasilitator mungkin bisa. Iya. Jadi biarkan yang sudah ada, kita hanya termasuk menonton ya, dan membimbing, memonitor. Betul. Harus banyak sekali belajar kata-kata yang sekiranya tidak menyakitkan untuk orang lain, Gus. Iya, membantu deh. Berharap apa enggak? Berharap sekali. Kalau Jika kita tidak bisa, kecewa. kecewa. Kenapa kita meninggalkan kecewa? Iya. Dan tidak boleh mengecewakan hati orang lain. Iya. Mencintai sama memikirkan sama enggak, Gus? Memikirkan apa dampaknya? Gak ada dampaknya ya, tapi kalau mencintai absolut Gus ya. Karena mencintai. Iya. Umi juga didoakan diberi kekuatan sama Allah tentang. Jadi selalu bersandar. Iya. Dan sekarang kalau tadi lihat ada jawaban, semua pada bungkam semua dengan kejadian atau kesalahan. Biasanya orang ketika bungkam itu karena istilahnya Dibungkam atau memang membungkam?
Gus. Ya. Ada dua persepsi ini Gus. Ada yang dibungkam, ada yang memang sengaja membungkam Gus. Ada membantah haram, ya. Iya. Kaifa yamliku, bagaimana mulutnya menghimpal himaun, orang yang mulutnya padat dengan air. Padat dengan Air. ya nggak bisa ngomong Gus. Nggak bisa ngomong. Gimana mau ngomong? Sedangkan mulutnya penuh dengan air Gus. Karena boleh jadi yang nggak bisa ngomong itu Banyak terima sogoan ya Gus ya. bisa terima apa? Banyak masukan. Banyak masukan. Banyak pertimbangan Gus ya. Bukan cuma pertimbangan, sudah banyak makan mungkin Gus. Setelah kenyang minum dan makan mungkin. Jadi seperti itu. Iya. Boleh jadi pertimbangannya lain. Memikirkan keselamatan. Ya boleh jadi. Bisa ya, memikirkan keselamatannya. Posisinya. Oke. Jadi saya menemukan laporan hearing dan kita kawal itu Mekanismenya cukup. Nggak usah 3 orang, 2 orang aja cukup. Cukup. Pinjam istirahat aja sudah sampai heboh seperti itu Gus. ya karena memang Nembak ya, nembak sama yang sana ya, yang 212. pikir jaringannya 212 ya kan. Oke. Iya, bupati. Yang dua. Penegakan amal keamanan ada satpol pp, ada Polisi. itu aja, tapi nggak berdaya semua. Polisi saja juga nggak berdaya. Iya. Ya, kalau tidak berdaya sudah. Ada aturan mainnya semua ya Gus ya. Dipikirkan matang-matang dulu sebelum bertindak Gus. Kalau salah kita bertindak terbantahkan itu sudah. Ya. Gak percaya ya udah gitu ya. Takut dihukum gitu ya Gus. Mau kini mau dieksekusi oleh sana, ya terserah sana. Kita tidak punya hak. Bisa menuntut apa gitu. Iya. Yang menghakimi juga manusia. Manusia. Tidak ada peradilan dunia yang sesuai dengan kebutuhan Kita. Bukan cuma Mak Ma'ruf nahi mungkarnya Gus. Karena itu jangan dengan kekerasan gitu. Bukan dengan anarkis. Iya. Tapi dengan kecerdasan. Kalau perlu dengan belayan. Sehalus mungkin Gus ya. Kunci daripada kehidupan sebetulnya hidayah. Iya. Tidak Allah. Iya. Kalau Dan hanya Allah yang bisa memberikan mutlak kepada semua makhluknya. Itu adalah hidayah. Kalau nggak dapat hidayah dari Allah nggak bisa Gus. Walaupun kita memaksa, iya kan, memaksa bagaimanapun, tapi tidak ada hidayah dari Allah tidak bisa. hanya itu sama manusia itu Iya. Iya Gus ya. Bolehnya Umi itu di truknya Umi, terus Umi slogannya Umi itu cintai aku karena Allah. Gus. iya, tapi aplikasinya susah kan itu. Iya, banyak di truknya Umi, bahkan Umi tulis di FB-nya Umi, di channel YouTube-nya Umi semua gitu. Cintai saya bukan karena fisik saya, bukan dari ketenaran saya, bukan dari bentuk dohir saya. Cintai Umi karena Allah. juga kan bisa terjadi setelah tahu, setelah membaca kan. Setelah mengikutin Gus. Iya. Iya, kalau nggak ngikutin, nggak kenal, nggak mungkin cinta Gus, ya kan? Hanya sebenarnya mencintai anak itu bagaimana? Mencintai anak saya mencintai karena memang itu kewajiban saya dan amanah yang Allah berikan kepada saya. Dan laksanakan tugas mencintai. Nggak pernah saya bisa mengungkapkan Gus, karena saya nggak bisa saya mengungkap mama cinta sama kamu, mama saya nggak bisa Gus, nggak bisa diungkapkan Gus. Dan saya belum pernah khawatir Allah tidak akan memberikan nafkah kepada saya dan anak saya, belum pernah saya khawatir Gus.
Begitu nggak ada sama sekali ada dia datang. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begini, kalau hanya berjuang berangkat dari Tuhan itu ketika Benar, benar. Itu yang dirasakan. ketika kita menyadari ketapang menyadari yang la haula wala Wa ta'ala billahi.